Enter the unique world of virtual gameplay with Nintendo Virtual Boy. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas 10 kesalahan terbesar yang pernah dilakukan Nintendo sepanjang sejarahnya di dunia video game, mulai dari keputusan yang menuai kritik dari penggemar hingga yang berujung pada kerugian finansial. How about a kiss for luck? You've got to be kidding. Nomor 10, peluncuran 3DS. Konnichiwa. Here we go. Pada tahun 2011, Nintendo mencoba menghadirkan pengalaman 3D versinya sendiri lewat penerus dari konsol DS yang sukses. Teknologi 3D tanpa kacamata memang terasa unik dan menarik, tapi sayangnya juga datang dengan harga yang cukup mahal. 3DS diluncurkan dengan harga sekitar 25.000 yen di Jepang dan $250 di Amerika. Di Indonesia sendiri mungkin sekitar 4 juta rupiah. Angka yang dianggap terlalu tinggi untuk konsol handheld. Ditambah lagi, jajaran game saat peluncuran juga terbilang kurang menggoda. Akibatnya, penjualan awal 3DS sangat mengecewakan secara finansial, memaksa Nintendo menurunkan harganya hingga sepertiga hanya 6 bulan setelah rilis. Langkah ini memang membantu meningkatkan minat pembeli, tapi butuh waktu cukup lama sebelum 3DS benar-benar terasa layak untuk dimiliki. Nomor 9, mengabaikan franchise lama. Masalah ini sebenarnya bukan hanya milik Nintendo. Banyak publisher lain juga yang melakukannya. Tapi karena Nintendo sudah berdiri sangat lama, dampaknya terasa jauh lebih besar. Dan itu cukup mengecewakan. Setiap kali muncul konsol generasi baru, masih banyak penggemar yang berharap franchise lama kesayangan mereka bisa kembali. Star Fox yang dulunya menjadi salah satu pilar utama Nintendo belum mendapatkan game baru sejak tahun 2016. Di tahun 2023, F-Zero sempat muncul kembali dalam bentuk spin-off Battle Royale yang menggunakan aset dari versi Super Nintendo Electronic System. Tapi rilisan penuhnya terakhir kali muncul pada tahun 2004. Kid Icarus menghilang sejak tahun 2012, Punch-Out sejak 2009, dan Mother sejak 2006. Masih banyak cinta dari para penggemar untuk judul-judul ini, dan tiap tahun kekecewaan mereka semakin bertambah. Nomor 8, fitur online yang tertinggal. Allow us to introduce 5 features included with your membership. Sejak aspek online mulai menjadi bagian penting dalam dunia video game, Nintendo selalu terasa tertinggal. Dimulai dari era DS dan Wii, layanan Nintendo Wi-Fi Connection mengharuskan pemain bertukar friend code yang panjang dan merepotkan. Ditambah lagi koneksi yang tidak stabil, tidak ada sistem patch untuk memperbaiki bug, dan absennya fitur voice chat. We would like to play. Padahal, semua fitur ini sudah menjadi standar di Xbox dan PlayStation. Memang, Nintendo akhirnya mulai mengikuti arus di konsol-konsol berikutnya. Tetapi tetap saja, tidak pernah bisa menyamai pesaingnya. Bahkan di Switch pun, voice chat justru harus lewat aplikasi ponsel, bukan langsung di dalam konsol. Meskipun memiliki banyak game yang bagus, kekurangan ini membuat Nintendo menjadi kurang menonjol di ranah multiplayer online, baik secara kompetitif maupun kooperatif. More games, more features, more fun. Nintendo Switch Online. Nomor 7, menyerang konten kreator. Tim hukum Nintendo seringkali jadi sasaran kemarahan komunitas pemainnya, dan bukan tanpa alasan. Sudah sejak lama Nintendo menindak kreator independen yang notabene seringkali adalah fans berat mereka sendiri. Banyak game buatan penggemar, bahkan yang tidak dijual alias gratis, mendapat surat peringatan hukum.
Channel YouTube yang hanya mengunggah musik dari game-game Nintendo pun tidak luput dari klaim hak cipta. Yang paling membingungkan mungkin serangan terhadap para streamer, padahal mereka bisa dibilang sebagai bentuk promosi gratis. Tapi, jika ada streamer yang memainkan game lama lewat emulator dan cara mainnya dianggap tidak sesuai oleh Nintendo, siap-siap saja. Kebijakan seperti ini membuat citra publik Nintendo menjadi sangat buruk di mata banyak fans. Nomor 6, film live action Mario. Nintendo tidak ikut campur dalam proses kreatif film Super Mario Bros. Tahun 1993. Di luar urusan merchandise, mereka menyerahkan semua kendali ke pihak pembuat film. Dan siapapun yang pernah menonton filmnya pasti tahu betapa besarnya kesalahan ini. Banyak kru film termasuk pemeran utamanya Bob Hoskins dan John Leguizamo pernah bicara soal betapa kacau proses produksinya. We gotta do something. We tripped the alarm. What do you think I am, stupid? Yes, but how we gonna get up, huh? Like mom. Ceritanya juga hampir tidak ada kaitannya dengan gamenya, malah jadi campur aduk konsep yang tidak cocok untuk anak-anak maupun dewasa. Film ini dikritik habis-habisan dan gagal di box office, bahkan tidak balik modal. Sampai sekarang, film tersebut masih dianggap sebagai salah satu adaptasi video game terburuk sepanjang masa. Nintendo bahkan tidak lagi mengizinkan studio lain menyentuh karakter Mario hingga akhirnya merilis animasi bersama Illumination di tahun 2023. Nomor 5, membiarkan Microsoft membeli Rare. Sepanjang era 90-an hingga awal 2000-an, Rare adalah salah satu developer paling andal di platform Nintendo. Mereka mengembangkan game-game legendaris seperti seri Donkey Kong Country, Banjo-Kazooie, GoldenEye 007, dan Perfect Dark. Semuanya merupakan game yang masih dicintai sampai sekarang. Tapi sayangnya, Nintendo tidak pernah berusaha menjadikan Rare sebagai studio first party sampai akhirnya sudah terlambat. Saat biaya pengembangan game semakin tinggi, Rare membutuhkan investor untuk tetap bertahan. Kabarnya, Nintendo dan Microsoft sempat bersaing dalam proses akuisisi ini. Tapi akhirnya, Microsoft yang menang setelah membayar sebesar $375 juta. Seharusnya, Nintendo sudah mengamankan Rare jauh-jauh hari. Bahkan salah satu pendiri Rare, Tim Stamper, mengaku bingung mengapa Nintendo tidak melakukannya. Akhirnya, mereka pun kehilangan salah satu tim paling terpercaya ke tangan pesaingnya. Nomor 4, terlalu lama bertahan di format cartridge. Nintendo brings you new Player's Choice titles for $39.95. Meski industri game sudah mulai beralih ke CD sejak tahun 90-an, Nintendo tetap ngotot menggunakan cartridge untuk konsol N64. Alasannya, cartridge lebih sulit untuk dibajak dan punya waktu loading yang lebih cepat. Tapi sayangnya, kerugiannya jauh lebih besar daripada keuntungannya, dan hal itu cepat terasa. Cartridge butuh waktu produksi yang lebih lama dan biaya yang jauh lebih mahal, yang tentunya memberatkan baik dari sisi konsumen maupun developer. An N64 for $99.95. Get million sellers like Zelda 1080, Yoshi, Banjo-Kazooie, and WCW vs NWO. Kapasitas datanya juga jauh lebih kecil dibandingkan CD. Padahal saat itu, game sudah mulai makin kompleks. Akhirnya, banyak developer yang memilih memproduksi game untuk PlayStation bukan N64. Akibatnya, dukungan dari pihak ketiga pun menurun drastis. Bahkan game besar seperti Final Fantasy VII sampai pindah platform. You can play till it hurts. Thank you for shopping Nintendo. Nomor 3, strategi pemasaran Wii U yang gagal. Sejak awal, Wii U seperti sudah ditakdirkan untuk gagal. Konsol ini pertama kali diperkenalkan di E3 2011, tapi presentasinya justru lebih fokus ke gamepad-nya, bukan konsolnya sendiri. Ditambah lagi dengan namanya yang mirip dengan pendahulunya, banyak orang jadi bingung. Ini konsol baru atau cuma sekedar aksesori tambahan untuk Wii?
Setelah pengumumannya, saham Nintendo langsung turun 10%. Ketika dirilis, penjualan konsol maupun gamenya sangat buruk, hingga developer pihak ketiga mulai mundur satu persatu. When your TV is in use, the gamepad becomes your TV. So you can keep playing anywhere nearby. Nintendo sempat memangkas harga $50 dalam waktu kurang dari setahun, dan itu sedikit membantu. Tapi tetap saja, Wii U tidak pernah benar-benar bangkit. Konsol ini menjadi salah satu kegagalan terbesar Nintendo secara komersial, hanya terjual 13,56 juta unit. Untungnya, dari kegagalan itu lahirlah Nintendo Switch. Wii U is all about unique experiences you can't have anywhere else. Nomor 2, Virtual Boy. Kegagalan yang bahkan lebih besar daripada Wii U adalah Virtual Boy. Dirilis di tahun 1995, ini adalah semacam konsol portable yang menampilkan grafis 3D stereoskopik lewat lensa khusus. Pada zamannya, teknologi 3D terdengar seperti masa depan dunia gaming, tapi realitanya justru seperti mimpi buruk. The first three-dimensional stereo immersive 32-bit video game system ever. Gamenya hanya bisa ditampilkan dalam warna merah dan hitam, desain perangkatnya canggung, dan efek visualnya bahkan menimbulkan masalah kesehatan seperti sakit kepala, nyeri mata, dan mual. Nintendo juga sempat mengalihkan sebagian besar sumber daya mereka ke pengembangan N64 saat itu, yang membuat kualitas dan keamanan Virtual Boy tidak maksimal. Tidak mengherankan jika akhirnya Virtual Boy hanya terjual di bawah 1 juta unit dan dihentikan dalam waktu 1 tahun, dengan total hanya 22 game yang pernah dirilis. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Nomor 1, mengkhianati Sony. When you decide to get serious, there's only one place to come, the games of Super Nintendo. Pada tahun 1988, Nintendo menjalin kerjasama dengan Sony. Tujuannya adalah untuk mengembangkan perangkat tambahan berbasis CD untuk Super NES, sekaligus membuat konsol mandiri dari Sony yang bisa memainkan baik kaset Super NES maupun game berbasis CD yang baru. Tapi saat itu, Nintendo sedang berada di puncak kejayaannya dan seolah ingin menunjukkan siapa yang paling berkuasa. Mereka tiba-tiba membatalkan kerjasama itu di detik-detik terakhir dan malah menjalin kesepakatan baru dengan Philips. Gee, it sure is boring around here. Hasilnya, beberapa game Mario dan Zelda yang dirilis di konsol Philips CDI dan terkenal buruk, padahal Nintendo sama sekali tidak terlibat dalam pengembangannya. Yang lebih penting, Sony tidak tinggal diam. Mereka memanfaatkan teknologi berbasis CD yang sudah dikembangkan dan meluncurkan konsol mereka sendiri, PlayStation. Keangkuhan Nintendo justru melahirkan salah satu pesaing terbesar mereka. Menurutmu, apa kesalahan terbesar yang pernah dibuat oleh Nintendo? Tulis di kolom komentar. I believe it. You do? I believe. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek video lainnya dari WatchMojo Indonesia. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.